Ya Ustaz, kakak saya menyusui anak tetangga bersamaan dengan anaknya sendiri. Anak yang menyusu bersama itu menjadi mahram dan tidak boleh menikahkan. Bagaimana dengan adik-adiknya atau kakak-kakaknya dari anak-anak yang menyusu tadi? Apakah seluruhnya menjadi mahram atau hanya dua anak yang menjadi yang menyusu tadi menjadi mahram? Mohon penjelasannya. Syukran jazilan. Nggih. Jadi kalau memang susuan itu, ya, susuan itu harus dilihat dahulu. Ketika susuan bayi tersebut itu sebelum usia 2 tahun, artinya sebelum usia disapit. Kemudian susuan itu sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Artinya apa? 5 kali susuan yang dia sampai kenyang. Artinya ketika menyusu dia betul-betul sampai kenyang. Sampai dia lepaskan sendiri, dia betul-betul kenyang. Sampai 5 kali. Kalau memang demikian, minimal ya seperti itu, maka ini statusnya seperti status hukum pernikahan dalam kaitannya dengan pernikahan itu bisa kita gambarkan, berarti itu anak, kakak punya anak dan dia menyusui anak tetangga, maka anak tetangga itu anggaplah sebagai anak sendiri, gitu. Anak tetangga itu kalau memang sudah memenuhi syarat ya persusuan, maka seakan-akan dia anak sendiri. Berarti apa? Ya nanti berlaku anak dia seluruhnya menjadi mahram dengan anak tadi. Begitu pula dengan saudara-saudara yang lainnya. Ya, dengan saudara-saudara yang lainnya. Karena itu betul-betul menjadi mahram sebagaimana mahram menasab. Ya, jadi bukan hanya anak itu saja. Tapi juga yang lainnya. Jadi berlaku untuk semuanya. Itu bukan hanya anaknya itu saja, tapi juga berlaku untuk yang lainnya. Jadi demikian. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bila udah talak 3 lalu ingin bersama lagi, apakah keduanya harus menikah dengan yang lain dulu atau hanya salah satunya aja? Misal mantan istrinya yang menikah aja atau sebaliknya. Dan mana yang harus ditaati? Kalau udah talak 3 tapi belum diurus ke pengadilan agama, masih bisa bersama nggak Ustaz? Mengingat sulitnya atau mahalnya untuk mengurus perceraian di pengadilan. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, ini kemungkinan ada terjadi seperti ini memang. Kaitannya dengan ini. Nah, ini tolong, kalau betul-betul ini terjadi, wah ini sangat berbahaya. Jadi begini, kalau talak bain, talak yang sudah sampai ke 3 kali, ya, itu suami tidak boleh lagi. Kalau rujuk jelas tidak boleh. Kalau rujuk itu tanpa nikah lagi ya. Misalnya seorang laki-laki mencerai istrinya, ya, maka itu dihitung talak 1. Dia kalau misalnya dia menyesal lalu pengen balik lagi, selama masih masa iddahnya, dia ya boleh, sudah langsung jadi suami istri lagi. Artinya apa? Gak usah menikah awal lagi, tidak ada pernikahan baru. Tadi sudah bilang, saya rujuk sama kamu, sudah. Itu menjadi istri lagi, otomatis ya. Tetapi kalau yang ketiga, begitu dia sudah sampai talak yang ketiga, maka ini tadi disebutkan apa? Al-muharramat, ya, al-muaqqat, yang terbatas waktunya. Artinya sudah tidak boleh lagi menikah saat itu, kecuali yang menikah itu yang perempuan, Bu, bukan yang laki-laki. Jadi syaratnya sang istri yang sudah dicerai sampai talak 3 itu, syaratnya agar bisa kembali menikah dengan, tentu saja kembali menikah dengan pernikahan baru loh ya, dengan pernikahan baru dengan mantan suaminya yang sudah mencerai 3 kali itu, syaratnya seorang istri tersebut atau wanita tersebut harus sudah menikah dengan laki-laki lain.
Dan nikahnya tadi kita sampaikan, bukan nikah akal-akalan, bukan karena skenario. Tetapi betul-betul menikah alami, nikah betulan, lalu suaminya itu meninggal atau dia cerai. Setelah itu baru dia boleh menikah lagi dengan mantan suami yang telah mencerai dia 3 kali tadi. Ya, ini makanya sulit, Bu. Berat ini. Hati-hati ya. Jangan sampai demikian. Kalau terjadi memang sulit terus terang ini. Permasalahannya rumit. Sangat rumit. Ya. Sangat rumit. Apalagi kasusnya kalau memang ini mana yang ditaati? Kalau belum diurus. Nah, termasuk ini, maaf. Seorang suami yang sudah mentalak istrinya dan sudah sampai masa iddahnya dia tidak merujuk, misalnya dia talak 1 sampai masa iddah selesai dia tidak merujuk, berarti statusnya bukan istri dia lagi. Selama masa iddah statusnya masih istri, kalau talak 1 atau talak 2. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, kok dia tidak merujuk, statusnya sudah bukan istri lagi. Dalam hal ini mohon segera diselesaikan di pengadilan agama. Ya, seorang laki-laki tidak boleh menjadikan istrinya statusnya menggantung. Menggantung itu ya dicerai resmi tidak, ya diurus juga tidak. Termasuk dalam hal ini meskipun sudah dicerai secara syar'i sudah, tetapi mohon diurus secara hukum. Mengapa? Kalau dulu nikahnya dia dengan surat akte pernikahan, kasihan nanti sang istri tidak bisa menikah lagi. Mengapa? Tidak mempunyai atau belum mempunyai surat cerai. Makanya ini jangan sampai, ini kezaliman. Kalau yang mencerai itu suami, maka biasanya kalau di pengadilan nanti suami yang mengurus biayanya. Tapi kalau statusnya itu khulu, artinya apa? Sang istri yang minta cerai kepada suami, maka biasanya yang membayar biayanya nanti siapa? Yang perempuan, biasanya begitu. Nah, kalau masalah ini mahal ya salah sendiri. Konsekuen dong. Ya, misalnya sang suami mencerai istrinya, ya dia harus siap untuk membiayai perceraian itu. Kalau dibiarkan menggantung gak jelas statusnya sehingga sang istri tidak bisa menikah lagi, maka ini termasuk bentuk kezaliman. Begitu pula kalau sang istri yang minta khulu, ya dia konsekuen. Ya, dia mungkin biaya untuk mengurus akte perceraiannya. Jadi jangan sampai mengingat mahal itu berapa. Sulit sih sebenarnya, nggak sulit, cuman memang agak ribet sih. Kadang-kadang begitu, harus hadir di pengadilan, harus ini dan seterusnya, begitu aja. Sebenarnya nggak mahal kalau diikuti. Ya, wong orang mahal gimana? HP harganya 10 juta. Belum jamnya harganya 5 juta, kalungnya 25 juta. Ya, semuanya kalau dibilang suruh biayai mahal katanya. Ya ini kan aneh ini. Nah, kadang-kadang apalagi kemudian kalau sudah begini kok masih kumpul, wah ini bisa terjadi perzinaan. Tidak boleh. Kalau sudah cerai, talak sampai ketiga, maka mohon untuk segera berpisah, dan kalaupun memang belum diurus secara formal, tolong ini tidak kumpul lagi. Ya, jangan serumah lah, berbahaya. Iya, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, ada seorang ikhwan melamar saya untuk menjadi istri kedua. Iya. Istrinya sendiri yang melamar saya untuk suaminya. Subhanallah, ini bukan saya Ustaz ini. Oh, itu bukan. Saya kira Pak Jendra. Bukan. Ini istri solehah ini. Saya menerima lamaran tersebut. Namun orang tua saya menolak dengan banyak alasan, seperti tidak ingin menjadi omongan orang. Orang tua lalu berpesan kepada saya agar tidak mengambil milik orang lain. Manakah yang lebih utama bagi saya, Ustaz? Mengikuti kehendak orang tua saya atau tetap menerima lamaran tersebut? Ikhwan tersebut tetap ingin menikahi saya,
namun orang tua tetap menolak, mohon nasihatnya Ustaz. Wah, ini memang beberapa kasus seperti ini, baik itu pernikahan pertama maupun pernikahan untuk istri kedua atau pernikahan dan seterusnya. Biasanya seperti ini memang. Ini salah satu problem yang kadang kita jumpai di masyarakat kita. Contoh misalnya, orang tua yang datang ini seorang yang soleh. Bahkan jelas, jika ada orang soleh datang kepada kalian, ya, yang sudah kalian, ya, mantardawna dinahu wa khuluquhu, ya, jika seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya datang, maka jangan ditolak. Tapi kalau sekarang ini kan masalahnya bukan agama lagi. Ini kamu kepribadiannya kayak apa orang gitu. Calon mertua tanya kepribadian. Artinya mobil pribadinya punya enggak? Rumah pribadi punya enggak? Usaha pribadi punya enggak? Kalau enggak. Meskipun agamanya mau akhlaknya baik. Kesannya pribadinya bagus, ternyata milik pribadinya. Nah, ini memang problem bagi kita. Di satu sisi, seorang wanita maka dia wajib taat kepada orang tuanya. Dia di bawah perwalian orang tuanya. Maka kalau saya boleh usul, di lobi. Ya. Kalau memang sang ikhwan, sang laki-laki ini baik agamanya, baik akhlaknya, maka sampaikan, Pak, ini loh hadisnya. Nanti kalau ditolak bisa terjadi fitnah. Ya, di muka bumi ini bisa begini begitu. Ya, orang tua memang semikian, mungkin dia ya tidak pahamkan dahulu. Kalaupun misalnya memang sampai akhir dan belum bisa, ya saya pikir harus banyak berdoa dan bersabar. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau memang alasan orang tua itu tidak syar'i, cobalah pergi ke pengadilan agama. Minta nasihat ke sana. Biasanya mereka akan menyampaikan nasihat. Karena nanti itu hakim nanti. Wali hakim. Kalau memang orang tua, nanti mereka akan menentukan ini sudah bolehkah dilakukan pernikahan dengan wali hakim. Ya, demikian. Jadi yang jelas, kalau mana yang lebih utama, kalau bisa dua-duanya ya, dua-duanya tetap Anda menikah dengan laki-laki yang saleh. Kemudian yang kedua tetap dengan keridhaan orang tua Anda, karena la nikaha illa biwali. Ini penting kaitannya dengan masalah wali pernikahan. Tetapi seandainya pun orang tua nanti pun dia tidak ingin, misalnya yang datang pun masih perjaka, dia jadikan istri pertama, ternyata pilihan orang tua harus yang model-model nggak beres, ya itu kan sama saja sebenarnya. Maka dalam hal ini hendaknya mencari mediasi ke pengadilan agama atau ke KUA, ya bagaimana baiknya, karena di sana sudah ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, barangkali demikian. Adapun bahasa tadi gak mengambil milik orang lain, itu sebenarnya keliru. Bukan mengambil milik wong dia ditawari, ya kan? Bukan mengambil, dikasih, kan begitu. Ya, jadi istilah-istilah mengambil milik orang lain ini salah, karena hak ya Anda sebagai seorang istri itu sebenarnya hanya 1/4. Kalau saat ini Anda sendirian, suami sendirian, sebenarnya Anda itu mengambil hak yang lain. Ya, kalau kemudian ada wanita lain masuk, maka sesungguhnya ya hak Anda itu cuma bagi 2, 1 bagi 2, mestinya 1 bagi 4 kan? Hendaknya para istri bisa paham dalam hal ini, bersyukur kepada Allah. Ya, jangan kemudian ego. Ya, ini perlu kita tiru. Ya, wanita-wanita seperti ini yang tidak perlu ditiru dan tidak boleh ditiru adalah orang tua dari wanita tadi. Kita doakan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, setuju Ustaz. Sepakat. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, syarat atau kriteria mencari pasangan suami itu karena agama. Agama dari syarat apa cukup meliputi melaksanakan sholat saja 5 waktu dengan baik, atau ada hal-hal lain selain sholat 5 waktu saja syaratnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jadi dinikahi wanita tunkahul marhatu bi arba'in, karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena keturunannya, wali diniha dan karena agamanya.
fadfar bidzatid dain taribat yadak, maka pilihlah yang beragama, niscaya Anda akan beruntung. Kurang lebih demikian. Ini juga berlaku bagi laki-laki. Kalau laki-laki milih wanita itu karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunan dan karena agama, ini juga berlaku bagi kaum wanita. Kalau mau milih laki-laki, ya pertimbangkan 4 hal ini. Ya gantengnya, ya duitnya, ya keturunannya dan agamanya. Tetapi ingat, ya, agama yang menjadi penentu. Ingat. Meskipun kaya agama jelek tolak. Cantik agama jelek tolak. Orang keturunan hebat agama jelek tolak. Berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya agamanya bagus, cantik, oh, alhamdulillah. Agamanya bagus, keturunan baik, alhamdulillah. Agamanya bagus, kaya, alhamdulillah. Atau misalnya agama plus 1, agama plus 2, apalagi agama plus 3, ini yang kita cari. Ya, meskipun sulit sekali. Nah, khusus berkaitan dengan masalah agama, betul memang, ya, ini masalah penting. Tetapi bukan sekedar dia mengerjakan salat. Kalau ada laki-laki tidak mengerjakan salat, langsung tolak. Meskipun dia ganteng, meskipun dia kaya, meskipun dia keturunan orang hebat. Kalau dia tidak salat, maaf, langsung tolak saja dan tidak usah dipikir. Karena kalau diamat-amati nanti dipikir-pikir malah jadi subhat. Nanti kan saya ajak, nanti kan saya ini. Enggak. Kalau dia enggak salat sudah enggak, jangan. Ini berbahaya. Tapi bukan berarti sekedar salat 5 waktu. Karena bisa jadi orang salat 5 waktu itu ya sekedar salat. Tapi kadang-kadang dia masih musyrik, artinya berbuat syirik. Maka yang paling utama adalah masalah akidahnya. Ya diskusi, nggak apa-apa. Jadi kalau menerima itu jangan hanya info teman saya begini baik-baik, oh ya terima. Enggak. Ini loh kadang-kadang kesalahan kita. Dikorek habis lah pokoknya. Iya. Cari kalau perlu ngutus intel atau cari apa begitu. Diinvestigasi betul. Iya. Jadi tetapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti nggak ada orang hebat, nggak jadi menikah sampai hari kiamat. Karena apa? Semua mesti kekurangan. Artinya apa? Dalam batas-batas tertentu cari dulu. Ya. Khususnya masalah akidah. Akidahnya benar atau rusak? Orang yang ternyata ini rajin ibadah ini ternyata dia ya dukun, bisa jadi. Oh, enggak, sulit kalau sudah seperti ini. Dukun ternyata. Ya. Jadi hati-hati ya masalah seperti ini. Jadi yang paling pertama adalah masalah akidahnya. Masalah akidahnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Di antaranya lihat temannya. Dia kalau ngaji kemana, temannya siapa, kan begitu. Ya, terus bagaimana nanti orang tuanya, ditanya semuanya. Jadi bukan sekedar ini agamanya baik menurut penglihatan kita atau menurut kata orang. Tapi perlu dicek. Ya, perlu dicek. Yang kedua, masalah sholat memang betul. Akidahnya, oh ini bagus, ini nggak pernah syirik, nggak pernah ini, tapi juga ternyata sholatnya nggak beres, jangan. Terus akhlaknya. Yang ketiga adalah akhlaknya. Mungkin akidahnya bagus, sholatnya baik, tapi dia temperamen. Temperamen itu sebentar-bentar pukul. Pokoknya pukul dulu urusan belakang. Nah ini tolong perhatikan. Ya ini hati-hati. Anak-anak model-model seperti itu. Pokoknya pukul dulu urusan belakang. Nah ini jangan. Ya hati-hati. Baru yang lain-lain ya itu kan yang penting dia akhlaknya baik, sholatnya baik, ibadah secara umum. Kalau masalah harus hafal 30 juz, wah nanti nggak nikah itu ya. Atau apa harus bisa bahasa Arab. Ya, atau ada yang pokoknya yang LC lah, kalau nggak LC enggak saya. Waduh, ini repot lagi. Kaya, ganteng, LC, waduh sulit kalau ini. Kalau LC biasanya miskin kan gitu ya. Ya atau mungkin enggak ganteng gitu ya. Pinter tapi enggak ganteng gitu ya. Atau yang masih muda, kaya muda gini. Oh ya, biasanya yang kaya itu sudah tua kan begitu. Jadi repot memang. Jadi kalau dicari semua repot. Minimal tadi ya akidahnya benar, ibadah secara umum praktis. Khususnya sholat. Dan yang ketiga akhlaknya baik, ini saja. Adapun yang lain-lain, ya perlu diperhatikan loh ya. Jangan sampai masalah fisik, ya enggak apa-apa lah saya, enggak punya hidung enggak apa-apa, oh jangan. Ya, yang penting laki-laki, enggak. Ya enggak. Hitam kosong enggak apa-apa, enggak, jangan. Lihat dulu. Ya, belum tentu nanti kalau ada masalah, aduh dipikir-pikir nanti, iya menikah pertama bagus, akhlaknya bagus, ininya bagus, semua akhlak sudah. Tapi nanti ketemu mertua, ketemu teman, aduh suamimu kok gosong misalnya. Ya kan nanti lama-lama dia nggak tahan. Ya kalau dia sabar, kalau tidak, namanya orang, hati itu bisa berubah-berubah. Makanya tetap diperhatikan masalah fisik.
Diperhatikan masalah ekonomi, meskipun tidak menjadi standar ukuran. Contoh ekonomi bagaimana? Misalnya dia biasa hidup enak, belum tentu nanti hidup sulit dia siap. Ya minimal yang tidak sampai nggak punya duit misalnya. Misalnya seperti itu. Jadi ini perlu dipertimbangkan meskipun bukan sebagai tolak ukur utama. Tolak ukur utama tetap agama. Nah, tetap agama. Kalau sekarang masih miskin, ya sekarang belum punya pekerjaan, tapi insya Allah yughnihimullahu min fadlih. Allah akan membuat dia kaya dengan karunia-Nya. Jadi ingat, menikah itu justru membuat orang kaya. Jangan takut miskin karena menikah, tapi justru menikah itu membuat dia kaya kalau niatnya memang betul. Jadi sekali lagi masalah ini tetap dipertimbangkan, tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu kadang-kadang kita melampaui batas. Kita ini biasa-biasa tapi yang dicari terlalu tinggi. Ya monggo kalau mungkin sampai umur 45 tahun tidak dapat, ya itu resiko. Ya, tidak apa-apa kalau memang bersabar. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kemudian selanjutnya, jika seorang laki-laki atau suami berzina dengan wanita lain, apakah suami wajib menikahi wanita yang ia zinahi, Ustaz? Terus bagaimana penjelasan tentang ayat wanita berzina untuk laki-laki penzina juga atau sebaliknya? Mohon penjelasannya. Perlu diluruskan ya. Pezina dan berzina berbeda loh ya. Beda enggak? Beda. Kalau pezina itu memang sudah menjadi kebiasaan atau menjadi sebuah aktivitasnya begitu, artinya pekerjaan. PSK itu loh. Pekerja seks komersil, dia kerja enggak, Mbak? Oh, kerja dong. Apa? PSK. Nah, namanya PSK. Mau apa disebut ya WTS saja? Wanita tunasusila. Itu yang paling tepat. Konon kata orang-orang yang setuju prostitusi itu, ya biar baguslah, masa mereka juga cari duit, kok disebut tunasusila? Ya, kurang pas katanya, merendahkan mereka, disebut pekerja. Jadi mereka itu juga pegawai. Ya, pegawai seks komersil. Ini sebenarnya istilah-istilah yang membuat samar. Jelas langsung WTS. Ya, tunasusila karena tidak punya akhlak, tidak punya budi pekerti yang baik. Nah, itu namanya pezina. Adapun bagi orang yang berzina, barangkali karena khilaf, karena ini dan itu, maka urusannya beda. Ya, urusannya berbeda. Jadi tolong dibetulkan. Kalau misalnya seorang perempuan atau seorang laki-laki, lalu dia mungkin karena khilaf atau karena memang pengaruh ini dan itu, lalu pernah berbuat zina, tetapi kalau dia bertobat, ya, orang pezina saja kalau bertobat bisa masuk surga. Contoh, seorang pezina, wanita pezina yang dalam kisah itu, di siang bolong panas terik, dia melihat seekor anjing juga yang hina, ya, kehausan menggeh-menggeh ya, sampai mau mati, lalu dia kasih minum, ya, maka dengan sebab kebaikan itu, karena dia ikhlas karena Allah memberikan hidayah kepada wanita pezina tadi, lalu akhirnya dia bertobat, lalu menjadi orang baik, dan akhirnya Allah membimbing dia masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana? Tidak wajib menikahi perempuan tadi ya. Kalau masalah menikahi tidak ada kewajiban. Ya. Adapun nanti itu urusannya dengan perempuan tadi menuntut ini dan itu urusan. Tapi kalau secara hukum tidak ada kewajiban dia menikahi. Ya, karena berzina. Justru hukum yang berlaku, seorang laki-laki yang berzina kalau dia sudah menikah, atau perempuan yang berzina kalau dia sudah menikah, maka hukumnya apa? Dirajam. Bukan suruh menikah, ya enak sekali kalau suruh menikah nanti banyak orang berzina biar nikah. Ya. Termasuk apa ini? Biasanya orang MBA, married by accident begitu ya. Itu kan strategi. Oh, ini dilamar-lamar orang tuanya nggak cocok, udah tembak saja. Ya, begitu hamil, ya sudah terlanjur. Enak sekali kalau begitu. Ya. Ya. Jadi tidak harus menikahi wanita tersebut. Yang wajib adalah yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, adapun kalau di negeri kita karena hukum rajam tidak diberlakukan, ya hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Betul-betul bertaubat. Kalau dia bertaubat yang baik, insyaallah Allah akan ampuni. Urusan dia nanti di akhirat bersama Allah Subhanahu wa taala urusan lain. Tapi yang jelas kalau dia bertaubat, maka Allah akan ampuni. Karena ini bukan menutup kemungkinan Allah mengampuni setiap dosa, termasuk dosa syirik pun kalau bertaubat. Ya. Adapun kalau misalnya sang istri atau sang suami mau menerima laki atau tidak, urusan lain.
Misalnya naudzubillah min dzalik, ya. Seorang istri atau suami melihat pasangannya berzina dan betul-betul dia berzina lalu dia enggak terima lagi, ya itu hak dia. Hak dia untuk minta cerai atau menceraikan istrinya. Itu urusan dia. Kalaupun dia bersabar lalu bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak ada keharusan dia harus menikahi wanita tersebut, tetapi dia wajib ya bertaubat, dan kalau hukum mestinya berlaku, mestinya dia dirajam kalau sudah menikah. Kalau belum maka dia dihukum dikucilkan dicambuk dahulu ya, dicambuk, dijilid bahasanya itu 100 kali, lalu di penjara, mungkin bahasa kita, atau diasingkan selama 1 tahun bagi mereka yang belum bersuami atau belum beristri. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang senada. Laki-laki yang pernah berzina, apakah tidak boleh menjadi imam saat sholat? Itu aja? Iya. Boleh. Jadi sholat itu imam yang fasik pun boleh, sah. Ya, bahkan ahlul bid'ah pun sah, ahlul maksiat sah menjadi imam sholat selama dia kebid'ahannya, kefasikannya tidak mengeluarkan dia dari daerah Islam. Artinya, misalnya kebid'ahannya tetap hanya bid'ah-bid'ah yang ringan, atau kemaksiatannya kemaksiatan ringan yang secara status dia masih sebagai seorang muslim. Tapi kalau kemaksiatan atau kebid'ahan termasuk perbuatan-perbuatan lain itu sudah membuat dia atau pelakunya keluar dari agama Islam, maka hukumnya haram, tidak sah sebagai imam. Contohnya, misalnya kebid'ahannya sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau dia misalnya berbuat syirik akbar, atau dia berprofesi sebagai dukun, maka tidak boleh, karena ini bisa sampai kepada kekufuran dan murtad. Atau dia mengikuti misalnya paham Syiah Rafidhah, tidak boleh kita berimam kepada orang Syiah atau Ahmadiyah, ya, karena dia sudah mengakui ada Nabi lagi misalnya, maka tidak boleh. Tapi kalau masalah mungkin dia pernah berzina gitu ya, maksud saya, dia pernah berzina lalu dia bertobat, memang tidak masalah. Sama halnya maaf, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu kemaksiatan. Contoh, ngerokok. Jujur saja, imam-imam masjid kita ini masih banyak nggak yang merokok? Jujur, ya, ada, bahkan banyak. Itu maksiat itu. Tapi maksiatnya tidak sampai mungkin gede-gede amat gitu loh, sehingga ya sah saja jadi imam. Termasuk maaf, seorang imam yang mencukur jenggot, itu maksiat pun maksiat. Tapi maksiatnya tidak sampai maksiat yang gede-gede amat, ya sah. Imam kita jenggotnya kelimis, dicukur abis, ya sah salat kita. Nah, ya meskipun demikian, ya, Allahu taala a'lam bishawab. Tapi kalau dia pezina, ya jangan dijadikan imam. Beda ya, pernah berzina dengan pezina. Ya, misalnya dia memang pekerjaannya sebagai gigolo, tapi suaranya bagus ya, nggak boleh jadikan imam, nggak boleh, ya, tidak boleh. Allahu taala a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Masih ada 7 pertanyaan. Banyak banget. Waktu kita tinggal 5 menit, mohon dijawab dengan singkat Ustaz. Seorang perempuan sudah bercerai secara agama, belum berstatus cerai secara hukum Indonesia, tetapi sudah menikah secara siri dengan laki-laki lain. Bagaimana ini permasalahan itu, Ustaz? Wallahu taala a'lam bishawab. Setahu saya kalau secara agama ya sah. Kalau memang dia sudah cerai secara agama, masa iddahnya sudah habis secara agama, maka kalau dia nikah siri ya setahu saya wallahu a'lam bishawab sah. Cuma dia tidak bisa mengurus akte pernikahannya. Ya, jadi ini salah satu konsekuensinya demikian. Lalu nanti status dia ya masih sebagai, kalau di akte atau di administrasi mungkin ya, perlengkapan administrasi, berarti dia masih statusnya sebagai suami dari istri dari suami yang pertama dahulu. Nasihat saya, segera diurus surat perceraiannya sehingga status Anda baik, sehingga nanti kalau Anda berduaan dengan laki-laki lain, orang yang tidak tahu, loh, mungkin orang yang di kelurahan atau di mana, lihat ini masih statusnya sebagai suami istri Pak itu kok malah berduaan dengan Pak ini, kan begitu. Jadi ini bisa jadi berbahaya. Maka hendaknya karena kita hidup di negeri
Republik Indonesia dengan aturan seperti itu, alangkah baiknya, dan kita tetap taat pada ulil amr. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita menaati mereka, diurus sehingga betul-betul kita menjadi mantap dan aman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, apakah suatu pernikahan itu sah jika seorang suami untuk menikah lagi dengan memalsukan statusnya, untuk menikah lagi kepada wanita yang sudah digaulinya dan wanita itu hamil, dia memalsukan statusnya, sudah istri nikah lagi. Iya, jadi ini saya mendengar beberapa kasus, meskipun saya tidak tahu persis benar masalah. Konon katanya seorang laki-laki sudah bersuami, seorang laki-laki sudah punya istri, lalu dia pengen nikah lagi. Pinter dia akal-akalan. Ini konon ada, cuman saya nggak tahu persis. Ada yang cerita ke saya, akal-akalan begini. Dia menceraikan istrinya, mentalak istrinya, kan gitu, ditalak dia. Lalu dia menikahi perempuan yang ingin dinikahi dengan, istri saya sudah saya cerai kok. Padahal dia masih dalam masa iddah. Gitu loh. Dengan catatan tadi apa? Agar ketika ngomong sama calon istrinya, istri saya sudah saya cerai. Memang betul sudah dicerai, tapi kan masih statusnya sebagai istri, sehingga ngertinya dia sudah bercerai. Berarti dia laki-laki yang merdeka, lepas. Setelah dia menikah dengan perempuan yang kedua ini, ya belum habis masa iddahnya, dia rujuk lagi. Memang itu dia pinter, dia bikin akal-akalan seperti itu. Nah, kalau bicara masalah sah atau tidaknya pernikahannya, selama pernikahan itu dengan syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sah. Adapun laki-laki yang penipu seperti ini, kalau Anda tahu langsung minta cerai saja. Ini penipu soalnya. Laki-laki bejat penipu jangan jadikan suami. Ya. Tapi sudah cinta, Ustaz. Ini makanya ini hawa nafsu kalau seperti ini. Jadi meskipun hebat dia, ganteng dia ini, tapi kalau dia penipu, maaf ya. Orang kalau sudah nipu, itu pengkhianatan paling besar. Ya. Apalagi mengaku perjaka. Ya kan nggak bisa dibuktikan itu perjaka atau tidak. Laki-laki nggak kelihatan ya perjaka atau tidak. Dites pun nggak kelihatan itu. Kalau perempuan mungkin bisa secara fisik. Ya. Tapi kalau laki-laki nggak bisa. Apalagi membual seperti itu. Ya. Makanya penting ya, para ibu ini maaf sekali. Wanita itu lemah terus terang saja. Sehebat apa Anda, cerdas, pinter apa, sudah ngaji solehah, tapi kalau sudah kena rayuan gombal, Masya Allah, hati-hati. Apalagi laki-lakinya memang ganteng, memang perlente, mungkin bawa kepribadiannya banyak, ternyata cuma sewaan, ya. Mobil ternyata nyewa, ini nyewa, itu banyak yang tertipu seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati wanita. Memang wanita itu maaf ya. Maaf sekali lagi. Memang kalau sudah melihat materi itu kadang-kadang lupa agamanya. Materialistis. Hati-hati dengan penampilan. Yang datang ini udah jenggotnya lebat, juga bajunya lusuh, ininya kadang-kadang aduh nggak tertarik. Tapi yang datang perlente ini padahal penipu ulung ini. Banyak yang sudah ditiduri berapa? Konon kasusnya seperti itu. Mengapa? Karena perlente penampilannya. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa? Kelemahan wanita. Karena mengandalkan penampilan fisik. Hati-hati ibu-ibu punya saudara, punya anak nanti ya, jangan sekedar melatih penampilan. Ya, termasuk seperti ini. Ya, kalau saya tahu langsung saya tonjok ini kalau perlu laki-laki seperti ini. Betul, penipu soalnya. Ya, jadi jujur saja, kalau mau nikah lagi jujur saja, apa adanya enak kan ditolak. Ya, alhamdulillah ditolak karena memang belum mau kan, cari yang mau seperti tadi. Ya, subhanallah. Jadi enggak masalah. Lebih enak jujur meskipun ditolak berkali-kali. Saya punya teman saya ini laki-laki yang ahli tolak katanya. Seringkali dia suka ngebet banget dia pengen nikah. Kalau ada ini akhwat janda gitu didatangi dia, ditolak. Enggak apa-apa, dia pede banget dia. Ya, enggak masalah, tapi kan jujur. Apa adanya. Ya. Itu subhanallah dia jujur banget. Saya kalau sebulan minta sekian, ya saya mampunya cuma 300.000, kira-kira mau enggak? Ya siapa yang mau 300.000 anaknya 5. Kan begitu ya. Contoh seperti itu. Ya enggak apa-apa daripada menipu. Jadi sekali lagi, ya, ini nasihat saya agak sedikit banyak karena ada beberapa kasus konon katanya juga demikian. Wanita ini ya sudah lupa segalanya ketika melihat penampilan lahiriah. Hati-hati, laki-laki juga kadang-kadang berpenampilan ikhwan tapi ternyata hatinya penipu. Ya, hati-hati. Wallahu taala alam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya bagaimana hukumnya Ustaz kalau ada seorang bapak yang ingin menikahkan anaknya, tapi anaknya adalah hasil hubungan di luar nikah, apakah sah pernikahan tersebut? Tidak sah.
Jadi ayah ini bukan ayah syar'i tetapi ayah biologis. Yang berhak menikahkan adalah hakim, dalam hal ini adalah pemerintah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi anak hasil dari perzinaan, maka ayah yang berzina dengan wanita lalu menghasilkan anak, maka anak itu perwaliannya bukan kepada laki-laki tadi, tapi kepada hakim, ya, kepada waliul amr. Dalam hal ini adalah pemerintah, maka dia tidak boleh menikahkan anak hasil hubungan gelapnya tersebut. Nah, dia harus jujur, ya, gimana pun harus jujur, dan tidak boleh menisbatkan anaknya misalnya siapa namanya, Maryam binti siapa gitu. Biasanya namanya bukan Maryam deh, ya, Veronica, ya, binti Robert misalnya gitu. Nggak boleh, ya, nggak boleh, karena Robert ini hanya ayah biologis bukan ayah syar'i. Dinisbatkan kepada ibunya, Veronica binti Francisca, gitu misalnya. Ya, kalau nama-nama yang Islami, insyaallah ya tidaklah ya berbuat seperti itu. Jadi nggak boleh, dan dia harus melaporkan ini kepada siapa? Kepada pemerintah. Nanti dalam hal ini pengadilan agama atau KUA yang menikahkan. Tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Waktu kita habis, tapi masih ada kapan lagi? Kita tambah sedikit waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, apa aja yang dilakukan seorang istri ketika masa iddah? Apakah boleh melakukan ziarah? Apa terus tetap tinggal di rumah suami atau boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya? Jadi seorang wanita yang mu'taddah, yang masih dalam masa iddah, ingat ya, orang yang dicerai, wanita yang dicerai dari suaminya tetapi masih dalam iddah, itu statusnya masih istri. Jangan disalahpahami. Ya, kadang-kadang sudah langsung minta pulang, tidak boleh. Dia tetap harus tinggal, ya, di waskinuhunna fi haitsu sakantum, ya, di tempat, ya, dia tinggal. Jadi seorang wanita tetap tinggal di rumah suaminya meskipun suaminya masih mencerai dia, dan dia masih berstatus sebagai seorang istri. Tidak boleh dia kemana-mana, tidak boleh pulang, tidak boleh, ya, artinya harus statusnya masih istri lah. Cuman dia masih dalam proses dicerai oleh suaminya, ya. Nah, dalam masa itu kalau suaminya rujuk, ya sudah. Jadi tetap sama, ya, semuanya sama statusnya. Hanya bedanya dia dalam kondisi masa menunggu apakah suaminya nanti betul-betul jadi mau menceraikan dia atau kemudian dia mau merujuk kembali. Jadi tidak boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan seorang suami yang baik pun kalau seandainya menceraikan istrinya, ya nanti kembalikan baik-baik, ya, kepada keluarganya. Jangan kemudian dulu diambil baik-baik, kemudian dipulangkan suruh pulang sendiri, jangan. Ya, jadi baik-baik demikian. Jadi statusnya masih sebagai seorang istri, kecuali habis masa iddahnya sang suami tidak merujuk, maka dia statusnya sudah bukan lagi sebagai seorang istri bagi suami tersebut. Tentu saja tidak boleh tinggal serumah karena sudah bukan istri lagi. Tapi selama dia masih istrinya, dia tetap tinggal serumahnya. Dan dia berhak mendapatkan nafkah sebagaimana biasanya. Nafkah juga berhak, ya, tempat tinggal berhak, semuanya berhak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya di luar dari tema Ustaz, mohon dijawab dengan singkat saja. Bismillah, apa hukum memasak memakai pala? Pernah mendengar kalau hukumnya haram? Ini pertanyaan sering muncul, sudah dijawab oleh Ustaz Bahrudin, tapi silakan Ustaz. Saya tidak tahu pala itu apa. Pala itu rempah-rempasan. Ya, maksud saya belum tahu karena al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Penetapan hukum terhadap sesuatu itu bagian dari penjelasan, penggambaran, deskripsi dari masalah tersebut. Sedangkan saya pala tidak tahu, ya, pala itu bagaimana. Untuk menentukan hukum halal tidaknya pala, maka harus dilihat dahulu pala itu, ya, apakah pala itu memang hukum asalnya haram atau tidak, ya, maka wallahu a'lam bishawab. Karena hukum asal memang halal kecuali diharamkan. Termasuk nanti ada memang tumbuhan, ada benda, ada binatang yang diharamkan, ada. Ya, tentu saja dengan dalil-dalil khusus, misalnya yang mukhabbirat, yang membuat
termasuk narkoba, itu kan hukum asalnya ya. Kalau memang dia membuat membuat halusinasi, membuat ini, hukumnya tidak boleh. Tapi pala saya tidak tahu, belum ada, saya pernah membaca belum tahu. Nanti silakan ditanyakan mungkin, atau di fatwa mungkin ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahwan, pertanyaan tidak sesuai tema. Bagaimana hukumnya BPJS? Oh ini, syukran jazakallah khair. Apa BPJS? BPJS nanti akan diterangkan hari Ahad insyaallah tanggal 23 oleh Dr. Erwandi. Oh iya, silakan tunggu. Masjid Pogung Raya. Iya, insyaallah tanggal 23 ya. Tanggal 23 Desember atau November? Oh iya, 23 November insyaallah taala Ustaz Irwandi Tarmizi akan menjelaskan secara tuntas tentang BPJS. Dan ini memang perlu kita ketahui bersama, karena kita juga tidak tahu bagaimana sistem BPJS sesungguhnya. Apakah murni itu nanti ribawi atau tidak, maka ini perlu penjelasan. Nah, itu pun nanti konon katanya seluruh warga negara Indonesia wajib. Kalau sudah begitu hukumnya beda lagi, ya kan? Kalau itu pilihan, kalau memang ada unsur ribanya kita boleh memilih. Tetapi kalau nanti sudah wajib, ya wallahu a'lam bishawab. Makanya mudah-mudahan ya pemerintah kita nanti bisa mempertimbangkan aspirasi umat Islam yang betul-betul menghilangkan sistem ribawi. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Terakhir Ustaz, mohon maaf keluar dari tema pertanyaan tentang ruqyah. Selalu saya bila mana seorang minta diruqyah, maka dia sudah tidak termasuk lagi menjadi golongan yang masuk surga tanpa hisab. Namun bagaimana jika seseorang terkena sihir atau di masa lalunya dia mempelajari ilmu tenaga dalam, sehingga gangguan jinnya ini jin kiriman atau instalan benar nyata ada dalam dirinya. Pertanyaan, apakah lebih baik atau lebih utama berdoa, tawakal dan hanya melakukan ruqyah mandiri atau meminta untuk diruqyah syar'i kepada orang lain? Iya. Jadi memang betul, memang salah satu sebab orang yang dimasukkan surga tanpa hisab adalah dia tidak wala yastarqun, artinya tidak meminta untuk diruqyah. Nah, bagi yang betul-betul mendapatkan kiriman sihir atau instalan jin itu ya, maka hendaknya kalau dia tahu ada tanda-tandanya, pertama hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar menghilangkan jin tersebut dengan berbagai amal ibadah, ketaatan kepada Allah, dengan doa-doa zikir pagi, petang dan semuanya, doa-doa perlindungan secara khusus. Yang kedua juga dengan ruqyah, silakan dia meruqyah dirinya sendiri dengan bacaan-bacaan ta'awudz dan perlindungan dari hadis maupun dari Al-Qur'anul Karim. Silakan membaca di antaranya surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Dibaca sendiri untuk diruqyah sendiri. Dan yang ketiga, hendaknya orang lain yang tahu ya bahwa saudaranya itu memang punya problem, dahulu punya ini, punya itu dan punya jin, masih ada sihir, hendaknya dia memberi manfaat kepada saudaranya. Kalaupun dia tidak diminta, jangan nunggu diminta, tapi datangilah dia, ruqyah dia. Ya. Atau dia mendatangkan ustaz atau ahli ruqyah untuk meruqyah dia, atau mengajak dia untuk diruqyah oleh ahli ruqyah. Jadi jangan sampai menunggu saudara kita itu yang minta diruqyah. Jadi demikian ya. Jadi hendaknya kita yang tahu diri, orang lain yang tahu diri. Jangan sampai saudara kita meminta, apalagi melihat dia betul-betul kadang-kadang memang tersiksa. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Sekian jazakallahu khair atas kajian ilmiah dan pertanyaan jawaban yang diberikan kepada kita. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, mohon sedikit kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Baik, jadi di dalam kehidupan kita tentu saja semuanya sudah diatur oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya masalah adalah muamalah sesama manusia, di antaranya adalah masalah ahwal syakhsiyah, pernikahan, di antaranya kehidupan sehari-hari kita, termasuk ya wanita-wanita atau laki-laki yang boleh dinikahi, yang tidak boleh dinikahi, termasuk juga praktik-praktik pernikahan yang benar, yang syar'i maupun yang tidak. Dan ini wajib diketahui oleh kita. Terbukti apa? Di dalam masyarakat ini kadang masih kita jumpai praktik-praktik pernikahan, ya, pergaulan yang tidak betul. Nah, oleh karena itulah kita sebagai hamba Allah yang beriman hendaknya mempelajari agama ini,
Ya, demi apa? Demi menjaga diri kita dari keterjerumusan ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi yang fahisyah. Naudzubillah min dzalik. Di antaranya dengan mempelajari ilmu agama, diri kita selamat, keluarga kita selamat, saudara kita selamat, sehingga masyarakat kita pun akan selamat. Berbagai macam penyakit sosial, penyakit ini dan seterusnya pun akan minimal berkurang. Ya, demikian. Di antara pernikahan yang barangkali saat ini lagi propagandanya marak adalah pernikahan mut'ah, padahal itu sudah diharamkan ila yaumil qiyamah. Hendaknya diperhatikan baik-baik, dihindari, disampaikan kemana-mana. Itu adalah propaganda orang-orang yang tidak suka kepada pemahaman agama kita yang mulia. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.